Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Faira ingin melanjutkan penjelasan mengenai puasa dan Ramadan dari Syalah. Rukun dan syarat puasa Ramadan. Syarat wajib puasa diantaranya ada 3. Yang pertama Muslim, yaitu beragama Islam. Yang kedua balik dan berakal. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan atau sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Berakal. Berakal yaitu kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu yang ditangkap oleh panca indera. Yang ketiga, kuat berpuasa, tidak sakit atau safar. Safar adalah orang yang melakukan perjalanan dalam ajaran agama Islam. Bagi mereka yang sedang dalam keadaan safar, diberikan keringanan dalam melakukan ibadah sholat. Syarat sahnya, yang pertama niat, yang kedua suci dari haid atau nifas. Amalan sunnah Ramadan. Amalan sunnah dalam puasa. Yang pertama, makan sahur secukupnya dan mengakhirkannya. Yang kedua, menyegerakan berbuka setelah diyakini sudah maghrib atau sebelum sholat maghrib. Yang ketiga, berdoa menjelang berbuka. Yang keempat, berbuka dengan sesuatu walaupun dengan sebutir kurma atau seteguk air. Yang kelima, mandi wajib disebabkan janabah, haid atau nifas sebelum terbit fajar, agar puasa dimulai dalam keadaan suci. Yang keenam, memelihara perkataan, sikap, dan tingkah laku maksiat. Yang ketujuh, menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Yang kedelapan, berupaya mengisi harinya dengan membaca dan mendalami Al-Quran serta ilmu keislaman lainnya. Yang kesembilan, memperbanyak doa dan zikir. Yang kesepuluh, memperbanyak sedekah. Yang kesebelas, menunaikan sholat tarawih, witir, qiyamul lail, dan lain-lain. Yang ke-12, itikaf di masjid, khususnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Anjuran menyediakan makanan berbuka. Demikian yang dijanjikan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihim min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an." Artinya, barang siapa memberi makanan orang puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu sedikit pun. Itikaf. Itikaf, menurut arti bahasa, adalah al-ihtibas, yaitu tertahan, dan al-muqam artinya menetap. Sedangkan menurut istilah, al-muqsu fil masjidil biniyatil qurbah, menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, atau luzumul masjidil li ta'atillahi wal inqita'il ibadati wa tafarrughi min syawaghilil hayat. Artinya, menetap di masjid untuk taat dan melaksanakan ibadah kepada Allah saja, serta meninggalkan berbagai kesibukan dunia. Hukum itikaf, yaitu sunnah. Sunnah yaitu hukum mengerjakan sesuatu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Selanjutnya, sunnah muakkadah di 10 hari terakhir Ramadan. Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Yang terakhir, wajib jika seseorang telah bernazar untuk melakukannya. Syarat itikaf Ramadan. Beragama Islam, berakal dan tamyiz, berada di masjid, niat, berpuasa atau khilafiyah, suci dari janabah, haid dan nifas, izin dari suami bagi istri atau khilafiyah. Manfaat itikaf. Yang pertama, terbiasa melakukan sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu. Yang kedua,
terlatih meninggalkan kesibukan dunia demi memenuhi panggilan Allah. Yang ketiga, terlatih untuk meninggalkan kesenangan jasmani sehingga hati bertambah khusyuk dalam beribadah. Yang keempat, terbiasa meluangkan waktu untuk berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, qiyamul lail, dan ibadah lainnya dengan kualitas yang lebih baik. Yang kelima, terlatih meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, memperbesar kemungkinan meraih Lailatul Qadar. Yang ketujuh, waktu itikaf adalah waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun itikaf. Yang pertama, mutakif, yaitu orang yang beritikaf. Yang kedua, niyah. Yang ketiga, menetap, tidak ada batasan minimalnya. Yang keempat, adanya tempat itikaf. Syarat tempat itikaf, yaitu masjid yang dilakukan sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu. Anjuran menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala ala syru ala syi'u ala khiru min Ramadan syadda min zarahu wa ahya laylah wa ayqaza ahla mutafaqqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Mutafaqqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2024 dan Muslim nomor 1174.